saya Efrianto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Batam. Saya dari SMK Negeri 6 Batam. Kali ini saya ditemani oleh Pak Antoni, Pak Antoni dari Guru Produktif jurusan Teknik Pemesinan. Oke, assalamualaikum Pak Antoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Baik Pak Antoni, hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi, di mana di sini pra observasi itu adalah kegiatan sebelum Pak Antoni melakukan pembelajaran di kelas. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk bagaimana Pak Antoni nanti pada saat pembelajaran di kelas bisa menyelesaikan dengan secara maksimal. Adapun tujuan dari pra observasi ini adalah di sini saya akan mengamati Pak Antoni nanti pada saat pembelajaran di kelas, jadi dinamakan di sini adalah supervisi akademik, Siap Pak ya. Ya, Pak. Baik Pak Antoni, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya? Ya, boleh Pak. Oke, yang pertama pada saat Bapak nanti melakukan pembelajaran di kelas, yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak nanti di kelas apa ya? Oke, baik Pak. Nah, saya mengajar dasar-dasar teknik mesin. Nah, pada saat nanti di kelas saya akan mengambil elemen K3LH atau kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup. Nah, untuk tujuan pembelajarannya saya bagi menjadi 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan K3LH dan budaya kerja di industri dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian siswa mampu menyajikan dasar-dasar hukum penerapan K3LH pada dunia kerja untuk menambah wawasan mereka. Kemudian siswa mampu menjelaskan bahaya-bahaya di tempat kerja dengan bahasanya sendiri tentunya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya. Berarti intinya di sini adalah bagaimana penerapan K3LH di industri ya Pak ya. Betul sekali. Oke, baik Pak Antoni. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak Bapak capai pada saat nanti pembelajaran di kelas. Ya, betul Pak. Nah, untuk penerapan K3LH ini sendiri, saya area pengembangannya itu ke aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya nanti ada berbasis tes formatif Pak ya, berupa pilihan ganda. Kemudian untuk keterampilannya, nah diharapkan nanti siswa itu mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bahaya yang terjadi ataupun potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, yang saat ini di workshop kita teknik pemesinan. Nah, jadi tujuannya nanti ketika mereka praktek, mereka udah tahu, udah punya keterampilan apa sih betulnya potensi-potensi bahaya yang ada di area kerjanya dia gitu Pak. Nah, itu nanti tugasnya berkelompok, mereka membuat tabel identifikasi bahaya serta kategori bahayanya gitu Pak. Oke, baik Pak Antoni ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi Bapak yang akan Bapak siapkan pada saat nanti pembelajaran di kelas ya? Oke, baik Pak. Nah, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL ya, dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab serta penugasan. Nah, pendekatan pembelajaran yang saya ambil yaitu student center atau pembelajaran berpusat kepada siswa Pak. Oke, baik. Jadi model-model pembelajaran yang Pak sampaikan tadi itu akan Bapak terapkan di pada saat pembelajaran di kelas ya? Betul Pak. Kemudian media apa yang Bapak gunakan? Bagaimana media-media yang Bapak gunakan untuk menunjang nanti kebutuhan peserta didiknya? Ya, betul Pak. Nah, untuk media itu sendiri saya menggunakan PowerPoint, kemudian media video. Nah, video ini yang menurut saya yang sangat efektif digunakan karena siswa bisa melihat langsung bagaimana potensi-potensi kecelakaan kerja yang ada di area kerja. Nah, tentunya juga menggunakan media laptop gitu Pak. Oke, baik Pak Antoni. Oke. Baik, Bapak di sini sudah menjelaskan beberapa pertanyaan saya sampaikan ke Bapak tadi. Ada tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian strategi yang Bapak gunakan, model pembelajarannya, kemudian media yang Bapak gunakan. Oke, kemudian yang terakhir, nanti Bapak di kelas mana ya? Hari apa gitu ya? Oke, nah untuk kelasnya saya masuk nanti di hari Senin tanggal 7 Oktober. Nah, mata pelajaran dasar-dasar teknik pemesinan di kelas 10 TM6 pada jam ke-1 sampai dengan jam ke-6. Ada 6 JP di situ Pak. Oke, baik. Oke.
Kemudian apa harapan Bapak nih pada saat nanti proses pembelajaran di kelas itu, bagaimana harapan Bapak? Nah, betul Pak. Saya bersyukur sekali nih ada yang supervisi akademik namanya Pak ya. Iya. Nah, betul sekali. Nah, saya bersyukur sekali dengan adanya supervisi akademik ini, ya, jadi bisa meninjau sejauh mana kemampuan saya menjadi guru, menyampaikan pembelajaran. Nah, itu jadi bahan evaluasi juga bagi saya untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas nantinya Pak. Begitu, Pak. Oke, baik Pak Antoni. Oke, Bapak sudah menjelaskan semua strateginya, bagaimana Pak mengajar di kelas nantinya, Pak sudah jelaskan. Kemudian harinya sudah ya Pak ya, harinya Betul, Pak. sudah, di kelas mana ya. Betul, Pak. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Antoni pada saat pra-observasi ini ya. Oke, jadi nanti saya akan mengamati Bapak pada saat Baik, Pak. pembelajarannya ya. Ya, Oke. Pak. Oke, Pak. Tetap semangat ya, tetap Siap, Pak. semangat. Semangat. Nanti pada saat pembelajaran di kelas, oke, saya tunggu nanti Bapak pada saat jam mengajarnya. Oke, Terima siap, kasih Pak. Pak Antoni. Sama-sama, Pak. Oke. Siap. Sukses, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Sehat? Oke. Nggak sakit kan? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran siang ini, ya, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Sakit ya? Wakilnya? Oke. Wakil ketua pimpin doa dulu ya. Baik, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekalian, ya. Udah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Kalau siap dibuktikan dengan apa? Apa buktinya kita siap? Siap Pak. Tapi siapnya tanpa bukti. Kalau orang siap itu siap dengan alat tulisnya, ya. Siap dengan duduknya, ya. Kemudian fokus, ya. Itu yang paling pentingnya. Yang paling penting fokus, ya. Oke. Bapak absen dulu ya. Ada yang sakit nggak hari ini? Ada. Ada perasaan? Ada ya. Dua tadi sakit ya. Wah. Udah berapa hari keduanya sakit? Baru hari ini. Baru hari ini. Hari Jumat masuk. Masuk ya. Oke. Ada keterangan dia sakitnya apa? Iya. Ya. Bukan karena kecelakaan ya. Maria ada? Zona? Katanya? BK? Rifana Mendura? Farel? Aman Chandra Nandin? Haidar Rizky Ramadan? Fatima? Ada Pak? Kevin Pandu? Iya Mas Pak. Mana Kevin Pandu? Ada ya? Bapak? Nggak ada. Muhammad Nabil? Muhammad Sodri? Ada Pak. Ini Pranugroho? Ada. Ada. Hafiz Ibrahim Akbar? Bukan usia. Oke. Itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu materi apa? Kesehatan dan ya, atau yang disingkat dengan kesehatan dan keselamatan. Dan hanya apa?
ya itu ada 4 ya. Untuk elemen K3 ini itu ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Yang pertama itu untuk menerapkan K3LH itu sendiri ya. Kemudian untuk kalian bisa mengenali keadaan dan prosedur darurat di tempat kerja. Tahu apa yang maksudnya itu? Keadaan dan prosedur darurat di tempat kerja. Hah? Nah, itu contohnya ya, kalau misal terjadi kebakaran ya, atau misal terjadi korsleting, apa sih prosedurnya? Apa sih keadaan itu sehingga dibilang dia darurat gitu ya? Nah, itu ada nanti materinya ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu untuk menerapkan budaya kerja atau industri ya. Jadi di industri itu sendiri ada budaya gimana ya? Sama seperti kita, orang Minang ada budayanya, orang Sunda ada budayanya ya. Bermacam budaya, tapi di industri sendiri itu juga ada budaya khususnya ya. Yang keempat yaitu mengenali pengolahan limbah industri. Nah, itu yang pengolahan hidup tadi ya. Jadi ada 4 ini minimal yang harus kita capai untuk materi K3 ini. Oke, kita bahas hari ini yang K3LH untuk menerapkannya dulu ya. Oke. Pengertiannya ya. Ini menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Apa katanya? K3LH itu apa? Menjamin ya kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, artinya apa? Ketika kita bekerja, ya diri kita itu sudah dijamin keselamatannya atau kesehatannya. Ya, jaminannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk badan hukum, ya. Jadi K3 ini ada badan hukumnya. Badan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya. Terdiri dari 11 bab dan 17 pasal. Ya, artinya apa? Negara, ya, negara kita ini, Kesatuan Republik Indonesia, menjamin setiap anggota ataupun pekerja di sebuah perusahaan terhadap keselamatannya. Ya, jadi kita dijamin oleh negara untuk bisa selamat dalam bekerja. Jadi orang atau perusahaan nggak sembarangan dalam mempekerjakan kita. Ya, kalau misalnya hewan, ya, bekerja di sawah bisa dipukul kan? Dia kurang cepat jalannya pukul, ya. Atau kuda dalam dia lari kurang cepat larinya pukul. Misalnya gimana? Ya, kita ini beda, ya. Kita ada aturannya, kita ada hukumnya, kita ada undang-undangnya, ya. Sehingga undang-undang itu melindungi diri kita, ya, sebagai orang yang bekerja, ya. Tidak semena-mena, termasuk nanti jam lemburnya. Ya, jadi kita walaupun kita tua lembur misalnya 12 jam, tapi kalau itu nggak ada di dalam aturan, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi ada batasan jam lemburnya itu berapa, ya, kapasitas kalian bekerja itu berapa jam, nah, itu ada, ya. Termasuklah keselamatan kalian, bahkan tidak hanya di lingkungan kerja itu sendiri, ya. Itu area kalian berangkat dari rumah tempat kalian bekerja sampai ke lokasi kerja itu dijamin keselamatannya, ya. Andai kata kita terjadi kecelakaan, tanggung jawab dari usaha, ya, dari industri. Oke, pertanyaannya sekarang, ya, kita udah tahu tadi K3LH, ya, kita udah tahu bahwasanya keselamatan kita dijamin oleh perusahaan atau negara dengan memberikan badan hukum. Sekarang pertanyaannya untuk diri kita. Ayo, seberapa penting sebetulnya keselamatan itu bagi kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, Yoga, boleh. Keselamatan itu
memang sangat-sangat penting dalam pekerjaan, dikarenakan jika adanya ketidaknyamanan di saat kerja itu bisa menurunkan sistem upaya pekerja saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk coba. Ya kan? Ditaruh di atas kepala. Tentunya harusnya itu kan mantap. Oke. Nah, sehingga tujuan ketiga itu ya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi. Makanya namanya itu kesehatan dan keselamatan kerja. Jangan keselamatannya dulu ya. Ya, untuk mencapai keselamatan itu kita harus sehat dulu. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kalian lagi sakit, lagi nggak enak badan, jangan dipaksain praktek ke workshop. Ya, itu bahayanya. Ya, karena kalau kita lagi sakit, ya konsentrasi kita turun nggak? Turun. Nah, jadi jangan dipaksain untuk praktek ya. Tentunya keselamatan itu bagi kamu kan. Cuma kamu jawab penting, kurang penting, sangat penting. Oke, menurut Muzaid orang, Muzaid orang. Apa menurut Muzaid? Oke, tepuk tangan dulu untuk Muzaid. Kelas ini belajar untuk speak up ya, Nak ya. Ya, kamu belajar untuk mengungkapkan pendapat, ya. Kita belajar untuk membuka wawasan kita, ya, berbicara, biasa saja, ya. Enggak apa-apa, ya. Nah, kata Muzaid tadi penting karena tidak hanya membahayakan diri kita saja, Pak. Bahkan juga lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Betul nggak? Betul. Sekali ya. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan, ya kita yang lalai. Misalnya kita mengoperasikan sebuah mesin, kita lalai, ya bisa saja teman kita yang sebelah kita juga kena, ya. Betul nggak? Betul. Ya. Atau kita berkendara nih, bawa motor. Emang kita yang bawa ini motor kita, ya. Tapi kita terjadi kecelakaan, bisa nggak kita membahayakan orang lain? Bisa. Bahkan kawan kita yang kita gonceng misalnya, ya kan? Bahkan nggak jarang ya kejadian itu lebih parah yang digonceng daripada yang bawa. Betul nggak? Itu fakta di lapangannya seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita yang lalai, bahkan bisa jadi orang yang di sekitar kita lebih bahaya daripada. Ya, makanya kita harus selalu aware. Ya, kita welcome terhadap yang namanya keselamatan kerja tadi ya. Oke. Kalau ditanya, ya pasti setiap orang jawabnya seberapa penting? Pasti semua orang akan jawab sangat penting, Pak. Ya, kemanapun kamu tanya itu pasti jawabnya sangat penting. Tapi kalau kita coba lihat datanya, ya. Oke, ini menurut laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, ya. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2020 177.000 kasus. Ya, kan banyak. Kemudian di tahun 2021 itu meningkat menjadi 234.270 kasus. Bayangkan, ya. Kalau kita tanya setiap orang pasti jawab yang penting. Tapi pentingnya itu apakah dia aware atau enggak terhadap keselamatan tadi. Ya. Oke, coba kita lihat video berikut ini ya. Ini untuk menjawab beberapa penting sebetulnya keselamatan ini.
ditariknya terus, ya, ditariknya terus sampai dia di beban tertentu dia nggak sanggup lagi mutar motornya, ya, sampai kepada beban 15 MPa atau 20 MPa. 20 MPa itu kalau diputar yang kepala kita udah hancur duluan, ya, karena kepala kita tuh nggak sanggup menahan beban yang itu, ya. Nah, dia baru bisa berhenti ketika mencapai tekanan tertentu itu. Ketika beban yang diputarnya itu udah setinggi itu, baru dia bisa berhenti. Coba bayangkan, kalau rambut kita nyangkut, diputar ya, hancur duluan kepala kita kan, ya nggak? Atau kita pakai sarung tangan kain, nggak boleh ya, sarung tangan kain kalau dibungkus kan, ada benang-benangnya kan, nah, yang itu benang disikin, ya, ditariknya terus ke tangan kita, ya, ditarik, dia muter terus, ya, semuanya. Ada lagi yang lain. Nah, timpa. Tuhan. Ya, main HP. Main HP nah. Ini yang paling sering nih. Nah. Bicep katanya. Ya. Perusahaan itu ada jalur-jalur, ada jalur jalan kaki di mana, ya. Jalur bersepeda di mana. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak dilalui? Ini nggak boleh nggak dilalui? Ya, itu ada aturannya, ya. Yang seperti yang pipa tadi, ya, itu ada kejadiannya di sini, ya, beda dekat sini. Ada anak kita juga ada yang kecelakaan kerja maupun magang, ya, matanya tadi masuk biji, ya, tangannya yang luka, hampir putus jarinya, ada. Ya. Makanya jangan sepelekan hal-hal kecil, ya. Intinya keselamatan kerja itu kalau kita mau selamat, jangan abaikan hal-hal yang kecil. Kalau kita masuk sebuah workshop, ruangan, kita perhatikan rambunya. Ya. Nanti ada rambu perintah, ada rambu petunjuk, ada rambu evakuasi, ada jalur. Nah, kamu harus perhatikan, oh masuk area ini, harus menggunakan helm, harus menggunakan kacamata, harus menggunakan earphone, maka kamu patuhi. Ya, itu contohnya. Nah, ini apa nih? Apa itu? Apa itu? Zona. Apa itu? Itu logo apa? Logo? Apa Abil? Logo apa Abil? Logo K. Juga pakai ada logo K. Jadi kalau di SMP Jaya Maju di belakang ada namanya. Ya, di dada sebelah kanan itu nama kita, di bahu sebelah kiri itu logo K3 ya, ini logo ini. Kemudian di sebelah kanan itu bendera Indonesia Mariti. Itu yang paling umum ya. Nah, itu ada maknanya semua ya. Logo ini udah sembarangan, tanda plus kemudian di lingkaran itu sembarangan. Ada maknanya ya. Ada yang tahu? Ada maknanya? Oke, yang pertama nih, palang simetris yang mana? Mana palang simetris? Nah, ini ya. Apa artinya? Apa arti palang simetris? Hotel? Ya. Artinya apa? Bebas dari kecelakaan dan penyakit yang menyebabkannya. Kemudian roda gigi. Berapa jumlah roda giginya? Coba hitung berapa? 11. Ada yang
kita tonton tadi ya, berarti orang itu nggak memperhatikan bahwasanya ada simbol peringatan di area itu, yaitu simbol tentang adanya forklift yang lalu lalang. Ya, kalau ada simbol peringatan ini kita jangan lewat ke situ. Ya, karena forklift itu tak akan nampak kalau di bagian belakang ya ada orang nggak nampak dia. Ya, jelas itu. Itu simbol apa namanya? Simbol peringatan. Tapi kalau diperingati orang tua kalian tidak enggak? Ya. Hah? Ya. Kalau itu aja nggak kalian tindak, nggak ada lagi ini. Ya, itu cikal bakal karakter seseorang lah. Ya, nah jangan ke situ kata orang tua. Bahaya. Apa kok mah? Bentar aja. Pergilah kamu ke sana kan? Jatuh. Itu kan peringatan, tapi peringatan itu secara lisan dari orang tua. Nah, peringatan itu yang tidak diindahkan itulah cikal bakal orang melanggar aturan-aturan di mana pun dia berada. Pasti itu. Ya? Pasti itu. Karena akan kesulitan nanti menyesuaikan industri. Ya? Kalau hal kecil tadi ya. Ada nggak yang diperingati orang tuanya? Kalau ke sekolah nggak pakai helm. Nah, mana helmnya? Dekat aja kok mah ke warung. Ada nggak? Ada. Kayak gitu nggak? Itu ada. Ada. Ya. Itu lebih baik. Ya. Kan orang tua itu care dengan kita. Ya nggak? Bahkan dua orang tua itu paling mustajab loh. Dia udah punya feeling yang paling kuat tuh dari dalam hatinya. Ada itu feelingnya. Ya. Bahkan kalau kamu terlambat pulang itu udah mas ya kan? Masa orang tua kalau kalian terlambat pulang? Bapak saya kok ditelepon sama orang tua, Assalamualaikum Pak, anak ini belum pulang ya Pak? Apa masih di sekolah? Itu menunjukkan apa? Waktu itu khawatir nak. Ya, apalagi kita berada di area jalannya mobil-mobil industri kan, mobil-mobil damper. Jadi apapun yang diperingati oleh seseorang ya, orang tua kita, teman kita, selagi itu baik kita kan, ya, karena itu yang membentuk karakter. Ya enggak? Kesimpulannya ya, apa yang bisa kita simpulkan dari materi buka 3 ini? Coba, yoga mana yoga? Dulu yoga. Kamu coba tarik kesimpulan dulu. Nah, apa menurut yoga? Kesimpulannya dari materi K3LH yang pendalaman ketiga. Kesimpulan dari ini, keselamatan itu hal yang utama, adalah sesuatu yang penting, dan kita itu juga harus fokus untuk di beberapa ya mungkin bisa terjadi kecelakaan. Misalkan mungkin kita ada kawasan berapi, ada lampu area di kawasan berapi, kita ngerokok di situ, ternyata kebakar gitu kan. Ya itu hal yang sangat penting, kita juga harus fokus, dan kesehatan juga penting, dan keselamatan kita harus dijaga. Oke, tepuk tangan untuk yoga. Poinnya di situ ya, keselamatan itu jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Patuhi aturan kata yoga. Ya, memang harus begitu ya. Oke. Nah, kita kan nanti tanya tentang diri kita, ya. Bagaimana sih kita patuh terhadap aturan, ya? Sejauh mana kita mematuhi aturan yang ada, ya? Aturan itu di mana aja ya? Bahkan di PPT itu sudah ada aturannya, ya, membaca doa dan segala macamnya, ya. Ketika kita berkendara ada aturan yang memakai helm, ya, mematuhi rambu lalu lintas, ya. Ketika kita belajar ada aturannya, ya, tidak boleh berbicara segala macam, ya. Pokoknya di semua di kehidupan kita itu ada aturan. Oke? Oke, kita coba. Nah, kita refleksi ya. Nah, tapi bisa angkat tangan. Yang harus dilakukan jika di suatu tempat ada perusahaan, ada simbol seperti di bawah ini. Coba. Memakai helm dan oke. Terima kasih ya. Nah, berikut ini termasuk alat pelindung diri pada saat mengoperasikan mesin perkakas. Apa?
Ini tadi yang jalur evakuasi dan titik kumpul ya. Oke, kita semua. Nanti akan ada tugas berkelompok yang akan saling mengerjakan. Nanti Bapak tentukan tugasnya siapa ya. Oke. Oke, masih semangat kan? SMK? Bisa. SMK? Iya. SMK? Bisa. Oke, terima kasih untuk kali ini ya. Bapak tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Saya dari SMK Negeri 6 Batam. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap rekan sejawat. Perkenalkan rekan sejawat saya Pak Antoni Hilman dari guru teknik pemesinan, ya, dari guru teknik pemesinan. Kemudian Ibu Leli sebagai pengajar praktik dari Kota Batam. Baik, Pak Antoni, gimana kabarnya Pak Antoni? Alhamdulillah. Bu Leli, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik Bu. Baik, Pak Antoni, hari ini kita akan mengadakan pasca observasi ya Pak. Ya, siapa? Terkait apa yang sudah kita lakukan observasi dalam kelas kemarin, ya. Jadi di sini saya sebagai observer ya Pak, ya. Sebagai observer di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke. Di percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait observasi yang telah kita lakukan di dalam kelas kemarin, ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam kelas. Oke, baik Pak Antoni ya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan ini adalah sebagai evaluasi juga sebagai tindak lanjut bagi Bapak nanti ke depannya. Mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang perlu ditingkatkan ya Pak ya. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait jalan observasi kemarin ya? Oke, baik, terima kasih. Perasaan saya ketika pelaksanaan observasi tentunya awal-awal saya merasa cukup tegang ya, karena belum terbiasa waktu ketika diajar itu nilai gitu ya. Iya. Tapi setelah itu ya saya merasa enjoy. Biasa ketika observasi mungkin saya juga mungkin seperti itu juga, ada lagi ya tegang ya itu dari orang lain juga Pak. Kemudian Pak, yang kedua, bisa Bapak ceritain kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Oke. Sesuai dengan yang sudah saya praktikkan di kelas, area pengembangan untuk materi K3LA atau usaha kesehatan dan perawatan kerja itu ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan diharapkan siswa mampu memahami potensi-potensi bahaya yang ada pada area kerja. Kemudian untuk aspek keterampilan, siswa mampu mengidentifikasi bahaya-bahaya atau potensi bahaya yang terjadi pada yang ada pada area kerja. Itu Pak. Untuk tahapan pembelajaran seperti biasa saya menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian modul materi
materi ajar, PowerPoint, dan juga video pembelajaran. Gitu, Pak. Oke, baik Pak. Jadi di area pengembangan nanti Bapak akan menerapkan di situ tentang keselamatan kerja ya Pak Ya, betul, Pak. Karena ini kelas 10 ya, Ya. jadi harus tahu situasi di Nah, industri itu betul. seperti apa. Ya, di situ kita ada pengenalan terkait simbol-simbol yang ada Nah. di industri ya Pak ya. Betul sekali. Biar anak itu tidak canggung nanti ketika dia sudah masuk ke industri. Oke, baik Pak Antoni. Kemudian selanjutnya, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil yang dilakukan di dalam kelas atau tidak ya? Oke, Pak. Sejauh yang sudah berjalan, Pak ya, saya rasa cukup berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan modul dan sesuai dengan tahapan pembelajaran yang direncanakan. Ya, namun yang pasti kita tahu dalam aktualisasi dalam pelaksanaannya tentu masih ada beberapa kekurangan seperti ini, Pak. Iya, iya. Ya, karena kita memang ya kalau kita dalam proses pembelajaran pasti ada kekurangan, ya ada kondisi pemahaman. Dan di situ kita bisa belajar apa yang menjadi kekurangan kita dan kita adaptasi dengan kelebihan kita berikutnya. Gitu ya Pak ya. Ya. Oke, kemudian Pak Antoni, menurut Bapak nih, apa kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran kemarin di kelas ya? Oke. Ini kendalanya, Pak ya. Saya yakin kalau guru kejuruan atau guru produktif pasti tahu, apalagi yang teknik sifatnya erat dengan fasilitas, kemudian area kerja, kemudian sarana dan prasarananya, ya. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, ya, kita di kelas 10 itu ada sekitar 40 orang. Kemudian seperti yang kita tahu juga, workshop kita itu relatif kecil ya Pak ya. Nah, jadi ketika kita bawa anak observasi ke workshop itu tidak bisa secara kolektif atau bersama-sama, itu tidak bisa Pak. Jadi harus kita bagi-bagi dalam berkelompok, sehingga waktu observasi per kelompok itu memakan waktu yang cukup panjang. Nah, itu kendala yang pertama menurut saya, karena area workshop yang relatif sempit Pak. Itu ya kendalanya ya Pak ya. Berarti di sini satu aja lah ya, kendala Bapak berarti workshop aja ya. Ya. Nah, jadi pada saat kita membawa siswa workshop ya dengan kapasitas siswa 40 mungkin terlalu padat ya di sini, jadi mungkin itu terkait workshop yang kita gunakan Pak. Oke baik Pak. Kira-kira mengapa hal itu terjadi Pak? Oke, dengan seperti itu tadi Pak ya, ada workshop yang kecil, kemudian susah untuk mengkondisikan sesuatu karena di area kerja, area workshop yang punya aturan gitu. Makanya siswa itu kita bagi berkelompok sehingga mereka observasi secara berkelompok. Nah, kemudian akan muncul masalah yang kedua atau kekurangan, kalau kita bilang. Nah, siswa itu tidak aktif di dalam kelompoknya. Seperti masalah-masalah seperti biasa Pak. Ada yang siswa yang kurang aktif, ada yang hanya mengandalkan kawannya untuk membuat tugas itu. Apalagi ini anak teknik Pak ya, apalagi ya, menulis-nulis itu mereka sepertinya agak malas tuh ya. Nah, jadi hal itu saya siasati mungkin untuk pembaruan ke depannya atau perbaikan ke depannya sebagai bahan evaluasi. Jadi mungkin untuk rubrik atau tabel observasi itu mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja itu, kedepannya mungkin kita ubah menjadi sesuai dengan kreativitas mereka. Jadi mereka boleh tuh mengidentifikasi bahaya yang ada di area workshop. Mereka boleh menggunakan poster misalnya dengan ide yang mereka kreatif. Mereka boleh membuat video misalnya dengan kreativitas dan gaya mereka gitu. Sesuai dengan generasi sekarang gitu Pak, yang cenderung menggunakan teknologi gitu Pak. Itu rencana tidak lanjut Pak. Itu rencana tidak lanjut. Strategi yang Bapak lakukan ya Pak ya. Betul Pak. Untuk menutupi kekurangan tadi ya. Berarti
strategi seperti itu Pak lakukan sesuai dengan minat mereka ya. Sesuai dengan minat mereka, kreativitas ya. mereka. Apalagi ini anak teknik memang dituntut kreativitasnya itu Pak. Oh iya, Nah, karena mereka lebih ke kinestetik ya, Iya, betul. lebih dia ke bergerak ya, Ya, Pak. Jadi kalau dia gerak dia cepat itu kan. betul Pak. Oke, bagus sekali Pak rencana Bapak ke depannya ya sebagai rencana tindak lanjut untuk menutupi kekurangan tadi ya Pak ya. Coba. Kemudian kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan itu sebagai rencana sampai yang Bapak sampaikan tadi? Kapan kira-kira Bapak lakukan itu? Iya Pak. Nah, untuk waktu pastinya mungkin belum ada Pak ya. Waktu untuk tanggal tepatnya mungkin, tapi perkiraannya itu di semester baru nanti Pak. Oh iya, karena kita ini udah penghujung semester ya Pak ya. Udah penghujung semester, mungkin semester genap bisa terrealisasi apa yang strategi yang Bapak akan gunakan ya. Betul Pak. Untuk menutupi kekurangan tadi ya Pak ya. Oke, berarti semester depan ya Pak ya. Betul Pak. Oke Pak Antoni, mungkin itu ya kegiatan kita pasca observasi hari ini ya. Terima kasih ya Pak ya untuk waktunya semoga apa yang sudah Bapak rencanakan untuk meningkatkan pembelajaran Bapak ke depannya secepatnya bisa terrealisasi ya Pak ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Antoni untuk waktunya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Leli ya sebagai umpan balik dari atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi dalam kegiatan ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Efrianto. Oke, terima kasih kepada Pak Antoni Hilman yang sudah terlibat langsung dalam praktek coaching supervisi akademik. Ini merupakan salah satu program dari pendidikan bergerak CPP saya, Pak Efrianto di Akademi. Jadi Pak Efrianto ini bukan untuk menggurui, tapi berbagi praktik baik mengenai supervisi akademik. Tujuan coaching ini adalah untuk menggali seorang coach, di mana di sini ada posisinya dari Pak Efrianto sebagai coach, menggali potensi dari seorang coaching. Berarti posisinya Pak Antoni. Posisi Pak Antoni ini sudah luar biasa. Tadi saya sudah mendengar, kemudian saya mengamati dari mulai praobservasi, kemudian observasi. Dari mulai praobservasi itu tadi sudah ditanyakan dari coach Pak Efrianto mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, bahkan ke strategi pembelajaran. Pak Antoni posisinya sudah luar biasa. Pak Antoni ini sudah bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi di kelas. Seperti contohnya, ini kan pas waktu observasi di kelas 10 teknik mesin ya. Betul, kalau SMK ini kinestetik ya. Jadi tadi permasalahannya memang dengan area yang terbatas, tapi Pak Antoni sudah luar biasa, sudah menyiapkan strategi untuk itu. Jadi Pak Antoni walaupun belum masuk guru penggerak ya, tapi sudah dapat ilmu yang luar biasa masukan dari Pak Efrianto. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk kedepannya ya. Dan kepada Pak Efrianto seperti begini Pak, kita ini sudah ada dalam diri kita api berpenggerak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya api berpenggerak itu bisa ditularkan ke rekan sesama di SMK 6 ini ya, jadi bisa diaplikasikan. Baik Pak Efrianto maupun Pak Antoni, kehadiran di SMK 6 ini bisa membawa inovasi-inovasi baru, bisa membawa perubahan. Amin. Ya, itu aja mungkin masukan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Lili terhadap apa yang sudah dikasihkan masukan terhadap saya, terhadap kami di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan yang sedang kita inginkan. Oke, terima kasih Pak Antoni, Ibu Leli. Cukup sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.